Walhi, kerugian negara hampir 19 triliun karena buruknya pengelolaan hutan. Oh, itu kecil, Najwa. Lebih besar dari ini? Loh, yang saya sampaikan ke KPK dan teman-teman Walhi itu kira-kira 280 triliun. Itu temuan saya, bukan temuan Walhi. Ini artinya Anda mengakui kinerja Anda tidak baik, Pak? Bukan kerja saya, tetapi pengelolaan kawasan. Kan konkordan ya. Konkordan itu artinya pengelolaan kawasan sekarang beda dengan dahulu. Kalau dahulu kebijakannya itu kan pusat memang, sekarang itu bupati, gubernur, dan pusat itu konkordan. Jadi bersama-sama. Dan seringkali tangan pusat tidak cukup mampu untuk menggerakkan tangan-tangan di daerah? Itukah yang terjadi? Begini, saya tidak mau menyalahkan bupati atau gubernur, tapi begini. Dulu kuat sekali pusat, kemudian tahun 98 itu terjadi euforia. Bahwa rakyatlah yang berkuasa, pemerintah daerah yang berkuasa, ya. Pada tahun 98 Najwa, itu terjadi kerusakan hutan 4 juta hektar per tahun. Itu kerugian negara luar biasa. Tahun 99 hampir 4 juta, tahun 2000 kira-kira 3 jutaan, tahun 2001 turun 2 juta, sekarang tinggal 500 ribu hektar. Dari versi Anda Pak, sekarang 500 ribu hektar? Iya. Deforestasi? Iya. Ada juga kemudian yang bilang sesungguhnya itu 2 juta hektar per tahun? Tergantung memasukkan mana hutan industri apa atau bukan begitu? Metodenya. Kalau yang terakhir itu kan begini, misalnya Kalimantan itu kan dianggap hutan alam primer semua. Jadi ada kalau dia hijau dianggap hutan. Nah kita tidak, yang Kalimantan Barat kan kabupatennya sudah lebih dari 10, pemekaran, perkebunan, kemudian hutan tanaman kan itu bukan hijau semua. Tetapi kalau dia dilihat hanya hijau itu hutan, ya tentu hitungnya bisa 2 juta. Karena yang baru semak dihitung hutan juga. Gitu. Menurut Anda fair tidak kinerja kemudian salah satunya diukur dari betapa banyak hutan yang berhasil diselamatkan atau berapa banyak kerugian yang diderita? Menurut Anda angka-angka itu dikonversikan bisa menunjukkan sesungguhnya kinerja kementerian? Kan begini Mbak, kalau soal kerusakan lingkungan itu kan tidak terhitung sebetulnya. Hanya yang bisa dihitung itu mungkin jumlah kayunya, berapa kubik itu saja. Tapi sebetulnya kalau kerusakan lingkungan itu sesuatu yang sulit, tak terhitung, tak ternilai. Contoh Najwa, di Bangka itu kita sudah hitung. Kawasan kita yang berubah menjadi tambang, kalau ingin dikembalikan lagi seperti dahulu, maka pemerintah dapat satu misalnya satu itu X rupiahnya, maka pemerintah kalau ingin mengembalikan seperti semula perlu kira-kira 500 kali yang diterima. Jadi kerusakan itu dahsyat gitu. Nah oleh karena itu kebijakan pertama kami apa? Ya biar nggak repot-repot, tidak jadi pertentangan. Sudah, hutan yang bagus, yang masih primer, sudah kasih moratorium, tidak boleh ada izin apapun di situ. Titik. Tidak ada diskusi. Berarti kuncinya di penegakan hukum sesungguhnya. Nah, penegakan hukum itu dulu penegakan hukum, tapi sekarang kita kan tidak bisa seperti dulu, represif nggak mungkin. Caranya adalah pendekatan kesejahteraan. Tentu perlu waktu, lebih longgar. Gitu. Nggak bisa melanggar kamu tangkap. Jadi 10.000 orang. Kesulitan menegakkan hukum seringkali ada di situ? Ya banyak faktor ya di era kita seperti sekarang ini.